Ashila selalu percaya bahwa hidup punya caranya sendiri untuk membawa seseorang kembali. Termasuk menghadirkan Bayu ke hadapannya lagi. Dulu mereka hanya sebatas teman satu kelas, tak pernah benar-benar dekat, tetapi sikap Bayu yang ramah dan tutur katanya yang manis membekas kuat di hati Ashila. Lelaki itu seperti paket lengkap, tampan, santun, dan enak diajak berbicara. Ketika mereka dipertemukan kembali sebagai rekan kerja di sebuah perusahaan konsultan, Ashila menganggapnya sebagai hadiah kecil dari Allah. Mereka mulai sering berbicara, saling mengingat masa lalu, dan perlahan hubungan itu tumbuh. Beberapa bulan setelahnya, Bayu melamarnya. "Aku ingin kita membangun masa depan bersama," katanya saat itu. Ashila yang sudah menyukai Bayu sejak dulu tentu tak butuh waktu lama untuk menjawab. Ia menerima lamaran itu, merasa hidupnya seperti barisan doa yang akhirnya menemukan jawabannya. Lamaran resmi pun digelar. Dua keluarga bertemu dalam suasana hangat. Senyum-senyum bahagia menghiasi ruangan. Persiapan pernikahan bergerak cepat. Tinggal menghitung minggu menuju hari pernikahan. Namun manusia hanya bisa berencana. Allah tetap yang menentukan. Berita itu datang seperti hantaman tanpa aba-aba. Bayu menghamili seorang perempuan dan perempuan itu menuntut pertanggungjawaban. Awalnya Ashila pikir ia salah dengar. Dunia rasanya tiba-tiba menjadi ruang hampa. Nafasnya patah. Kata-kata keluarnya tertahan seperti pasir yang mengganjal di tenggorokan. Ia hanya bisa memandang ibunya yang mencoba menjelaskan ulang, seolah fakta itu masih bisa berubah kalau diberi penjelasan kedua. "Bu, jangan bercanda," suara Ashila pecah. Itu nggak mungkin." Namun wajah ibunya tak berpura-pura. Matanya merah, nadanya bergetar. "Nak, ini benar." Keluarga Bayu yang menyampaikan. Ashila merasakan dunia berputar. Seolah langit runtuh. Seolah semua kepingan masa depan yang telah ia rangkai dengan hati-hati jatuh dan hancur di kakinya. Ia tak menangis. Tidak langsung. Yang ia rasakan hanyalah perih yang terlalu besar sampai air mata pun tertahan. Keluarga Bayu datang ke rumah keluarga Ashila. Suasananya tegang. Perasaan kecewa, marah, dan malu bercampur jadi satu. Orang tua Bayu meminta maaf. Berkali-kali. Tapi apa artinya maaf ketika kehormatan dua keluarga dipertaruhkan? Ashila hanya duduk dengan kepala tertunduk. Setiap kali mencoba mengangkat wajah, ia teringat semua rencana indah yang berantakan begitu saja. Tak ada kata-kata yang bisa ia keluarkan. Bayu tak hadir. Katanya, ia sedang bersama perempuan itu. Ironi paling pahit yang pernah menampar hidup Ashila. Ketika suasana nyaris diambang pecah, suara seorang lelaki terdengar dari arah tangga. "Saya punya usul." Semua kepala menoleh. Lelaki itu adalah Abian, kakak kandung Bayu. Usianya 6 tahun lebih tua dari Ashila. Sosoknya tenang, tatapannya dewasa, dan caranya berdiri menunjukkan wibawa yang membuat orang secara otomatis memperhatikannya. "Apa maksudmu, Mas Abian?" tanya Ibu Bayu dengan suara pelan. Abian menarik napas dalam. "Untuk menjaga nama baik kedua keluarga, biar aku saja yang menggantikan Bayu." Keheningan langsung memenuhi ruangan. Keluarga Ashila tercengang. Ibu Ashila sampai memegangi dadanya. Ayahnya mengangkat wajah dengan raut terkejut. Sementara Ashila sendiri nyaris tak bisa memproses kata-kata itu. Gantikan Bayu? Menikah dengan Abian? Tidak. Itu terlalu gila. Terlalu tiba-tiba.
Terlalu tak masuk akal. Mas, Ibu Bayu berbisik, sok terdengar jelas. Kamu serius bicara begitu? Abian menatap semua orang satu persatu, lalu mengangguk tegas. Aku tidak terpaksa. Usia saya juga sudah matang. Saya hanya tidak ingin keluarga kita malu atau Ashila menanggung luka sendirian. Ashila langsung menggeleng, meski suaranya tak keluar. Dadanya sesak. Pikiran dan hatinya berantakan. Bagaimana mungkin ia tiba-tiba menikah dengan lelaki yang bahkan tak pernah ia bayangkan menjadi suaminya? Namun diskusi panjang itu terus berlanjut. Kedua keluarga mempertimbangkan banyak hal, nama baik, undangan yang sudah tersebar, persiapan yang sudah hampir lengkap, dan mereka ingin mempertahankan hubungan dua keluarga yang selama ini harmonis. Ashila hanya mendengarkan, merasa seperti boneka yang diletakkan di tengah meja. Semua berbicara tentang masa depannya, sementara ia sendiri terlalu lelah untuk memprotes. Setelah apa yang terjadi, pikirannya seperti kehilangan tenaga untuk menolak atau membela diri. Ketika akhirnya semua memandangnya, meminta ia mempertimbangkan keputusan itu, Ashila hanya bisa menunduk dan meremas ujung kerudungnya. Ia tak setuju. Tapi ia juga tak sanggup berkata tidak. Sampai akhirnya tibalah hari pernikahan. Ashila duduk dengan gaun putih yang sebelumnya ia siapkan untuk Bayu. Bedanya, kini yang berdiri di depan penghulu bukan Bayu, melainkan Abian. Lelaki yang dulu hanya ia kenal sebagai kakak tunangannya. Kalimat ijab kabul meluncur tegas dari bibir Abian. Dan dalam hitungan detik, status Ashila berubah menjadi istrinya. Ia resmi menikah dengan lelaki yang sama sekali tidak pernah ia cintai. Awal pernikahan mereka terasa sangat asing. Kaku. Hening. Layaknya dua orang yang terjebak dalam komitmen yang terlalu cepat. Ashila tinggal di salah satu kamar, Abian di kamar lainnya. Mereka hanya berbicara seperlunya. Sikap Abian selalu sopan dan hati-hati. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Mereka seperti dua garis yang berjalan berdampingan tanpa pernah bertemu. Namun sedikit demi sedikit, hubungan itu mulai mencair. Dimulai dari hal-hal sederhana. Ashila ternyata sering ceroboh. Seperti lupa menutup tempat gula, lupa mematikan kompor, atau salah meletakkan kunci motor. Sementara Abian adalah definisi rapi dan disiplin. Rumah yang sebelumnya sangat tertata kini mulai memiliki jejak-jejak aktivitas Ashila yang berantakan. Abian tak pernah marah. Hanya menghela napas, lalu membereskan. Kadang mengingatkan dengan nada lembut. Sikap itu membuat Ashila perlahan luluh. Ia mulai melihat sisi dewasa Abian yang membuatnya merasa aman. Mereka juga mulai sering mengobrol. Ashila menceritakan kekesalannya di kantor, dan Abian mendengarkan dengan perhatian penuh. Kadang menasihati sedikit, kadang menanggapi dengan candaan ringan. Untuk pertama kali sejak pernikahan, Ashila mulai bisa tersenyum di hadapan suaminya. Hingga suatu pagi, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengubah hubungan mereka lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ashila tidak bangun pagi itu. Biasanya ia bangun sebelum subuh, menyiapkan diri, sarapan, lalu berangkat kerja. Tetapi pagi itu rumah terasa sepi lebih lama. Abian menunggu. Hingga ia mengetuk pintu kamar Ashila. Assalamualaikum. Ashila. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Masih hening. Rasa khawatir mendorongnya memutar gagang pintu. Tidak dikunci. Yang Abian temukan berikutnya membuat jantungnya berdegup cepat. Ashila terbaring di ranjang, tubuhnya tenggelam dalam selimut.
wajahnya pucat, pipinya memerah. Rambutnya tampak keluar sedikit dari balik selimut, Ashila tanpa hijab. Abian menelan ludah. Ia ragu untuk melangkah, tapi kekhawatiran lebih besar dari rasa canggung itu. Ia masuk perlahan. "Sheila," panggilnya pelan. Tak ada respons. Ia mendekat dan menyentuh kening Ashila. Panas. Sangat panas. Ashila demam tinggi. Tanpa berpikir panjang, Abian menyingkap sedikit selimut untuk memperbaiki posisi tubuh Ashila. Namun gerakannya terhenti ketika ia melihat bahu Ashila yang terlihat, karena baju kaosnya terlalu pendek. Abian buru-buru menarik selimut kembali, wajahnya memanas oleh rasa canggung yang luar biasa. Tetapi ia tak boleh membiarkan istrinya sakit begitu saja. Ia menyiapkan air hangat, kompres, mengambil obat penurun panas, dan memancing Ashila bangun sebentar untuk menelan obat. Ashila mengigau, suaranya lirih, seolah memanggil ibunya. Abian merasa dadanya sesak melihat itu. Ia menunggu di samping ranjang. Mengusap pelan punggung tangan Ashila agar tidak merasa sendirian. Tanpa sadar, ia ikut merebahkan tubuhnya di sisi ranjang, hanya untuk memastikan Ashila tidak gelisah. Di luar dugaan, Ashila meraih tangannya dalam tidur. Menariknya mendekat. Dan entah bagaimana, mereka akhirnya tertidur berpelukan. Siang harinya, Ashila membuka mata dengan kepala yang mulai ringan. Pandangannya kabur beberapa detik sebelum akhirnya ia sadar bahwa ia tidak mengenakan hijab. Ia mengenakan kaos pendek. Dan ia sedang berada di pelukan Abian. Jantungnya serasa melompat. Ia buru-buru menarik selimut menutupi tubuhnya. Gerakan itu membuat Abian terbangun. Lelaki itu mengerjapkan mata, melihat Ashila yang tersipu dan hampir panik. Abian tersenyum geli. Senyum itu membuat wajah Ashila semakin merah. Dan sejak pagi itu, sesuatu berubah. Sejak kejadian pagi itu, rumah terasa berbeda. Ashila mulai menyadari perubahan kecil pada diri Abian. Lelaki itu kini lebih sering tersenyum, senyum yang tak lagi sekadar sopan, melainkan hangat. Kadang ia menatap Ashila lebih lama dari biasanya, membuat Ashila luar biasa salah tingkah. Hatinya menjadi lebih sering berdebar. Ia berusaha menyangkal hal itu di awal. Tetapi jujur saja, hatinya berdebar setiap kali Abian berada di dekatnya. Apalagi setelah kejadian mereka tertidur berpelukan tanpa sadar. Setiap pagi, Abian kini selalu mengetuk pintu kamar Ashila setelah subuh. "Sheila, sarapan sudah siap." Dengan malu-malu ia keluar dan selalu mendapati makanan hangat tersaji rapi, lengkap dengan teh panas. Ada suatu sore ketika Ashila pulang kerja dengan wajah masam. Abian baru saja selesai mengoreksi tugas mahasiswa di ruang kerja ketika ia melihat Ashila menjatuhkan tasnya dan menghela napas sangat panjang. "Khusus sekali mukanya," ujar Abian sambil keluar dari ruangan. "Aku jengkel, Mas Abian," gumam Ashila. Ia menceritakan keluhannya tentang rekan kerjanya yang tak bertanggung jawab. Bagaimana ia harus memperbaiki pekerjaan orang lain. Bagaimana ia ditegur atasan padahal bukan salahnya. Abian mendengarkan tanpa menyela. Ketika Ashila sudah selesai bercerita, Abian mendekat sedikit, mencondongkan tubuhnya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan keras pada diri sendiri." Hanya begitu. Sederhana. Tapi kalimat itu seperti aliran air dingin yang meredakan emosi Ashila. Ia mengangguk, merasa dipahami. Hingga suatu malam, Abian mengetuk pintu kamar Ashila lebih lama. "Sheila." Ashila membuka pintu sedikit.
Iya, Mas Abian. Lelaki itu tampak canggung. Kalau kamu merasa siap, bolehkah kita mulai tidur sekamar? Tidak harus sekarang. Saya hanya ingin kita mulai hidup sebagai suami istri yang sebenarnya. Tapi semua terserah kamu. Wajah Ashila panas seketika. Ia terdiam cukup lama. Abian tidak memaksa. Bahkan ia menunduk, seakan takut membuat Ashila tidak nyaman. Butuh beberapa detik sebelum Ashila mengangguk. Iya, Mas Abian. Kita bisa coba. Sejak malam itu, mereka tidur sekamar. Abian tetap menjaga jarak, memberikan sisi kasur yang lebih luas untuk Ashila. Namun kebersamaan itu membuat Ashila lebih mengenal sisi-sisi Abian yang jarang terlihat. Ia tidur dengan posisi rapi, tidak pernah mengambil selimut Ashila, dan selalu bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Hati Ashila pelan-pelan melebur, seperti es yang mencair saat menerima cahaya matahari yang konsisten. Namun kebahagiaan yang mulai tumbuh itu tidak berlangsung tanpa ujian. Suatu sore, sepulang kerja, Ashila turun dari ojek online depan kompleks. Ia berjalan beberapa langkah ketika mendengar suara yang sangat familiar. Ashila. Langkahnya terhenti. Bayu berdiri beberapa meter di depannya. Lelaki itu tampak lebih kurus dari terakhir Ashila melihatnya. Ashila mundur setengah langkah, dadanya sesak. Semua luka lama seperti ikut bangkit. Aku cuma ingin bicara sebentar, ujar Bayu dengan suara serak. Aku tidak ingin bicara, jawab Ashila cepat. Sebentar saja. Tolong. Ashila ragu. Ia ingin pergi saja, tetapi tatapan Bayu memaksanya berhenti. Ia memutuskan untuk mendengarkan sebentar. Mereka duduk di bangku taman kecil dekat area parkir. Bayu menarik napas panjang. Pernikahanku berantakan, Sheila. Aku nggak pernah benar-benar cinta sama dia. Semua ini salah. Aku harusnya sama kamu. Kalimat itu membuat Ashila menegang. Aku salah meninggalkanmu. Aku bodoh. Aku masih sayang sama kamu. Aku masih ingin memperbaiki. Kalau kamu mau, kita bisa mulai dari awal. Ashila tertawa, pelan, pahit, menyakitkan. Bayu, kamu pikir hidup ini drama sinetron? Aku sudah menikah. Aku punya suami. Dan suamiku adalah kakakmu. Bayu menggeleng dengan putus asa. Aku menyesal, Sheila. Aku tidak bahagia. Ashila menatapnya dalam. Dan kamu ingin aku meninggalkan kebahagiaanku untuk menyelesaikan penyesalanmu? Bayu terdiam. Ashila melanjutkan dengan suara yang lebih mantap, Mas Abian adalah lelaki baik. Dia menjaga aku, menghargai aku, memperlakukan aku jauh lebih baik dari yang pernah kamu lakukan. Aku bahagia sekarang. Kamu terlambat, Bayu. Bayu menunduk. Jadi, tidak ada kesempatan sedikit pun? Aku tidak akan mengkhianati suamiku. Kalimat itu keluar dengan mantap. Tanpa ragu. Dan di saat itu, Ashila menyadari bahwa ia benar-benar telah melepaskan masa lalunya. Ia bangkit, meninggalkan Bayu yang kini duduk menatap tanah, dipenuhi penyesalan yang datang terlalu lambat. Namun ketika Ashila kembali ke rumah, ia menemukan Abian di ruang tamu. Wajahnya kaku. Matanya tidak lagi hangat. Ada sesuatu yang berubah. Mas Abian, tanya Ashila hati-hati. Abian menatapnya dengan sorot yang sulit diartikan. Baru pulang. Nada itu, tenang tapi dingin,
membuat Ashila langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Ada apa, Mas? Abian berdiri perlahan. Saya lihat kamu di taman depan kompleks. Sama Bayu. Ashila terdiam. Abian menghela napas, mencoba tetap tenang. Kenapa kamu bertemu dia? Kenapa kalian bicara berdua? Ashila panik. Mas, itu bukan seperti yang Mas pikir. Bayu datang tiba-tiba dan... Saya tidak melarang kamu bertemu siapapun, potong Abian, meski suaranya terdengar menahan emosi. Tapi, kenapa kamu tidak cerita dulu? Saya hanya takut kehilangan kamu. Kata terakhir itu membuat Ashila tertegun. Abian menunduk, kedua tangannya mengepal. Saya mungkin tidak seperti Bayu. Saya mungkin bukan orang yang kamu cintai sejak kuliah. Tapi saya berusaha menjaga kamu sebaik yang saya bisa. Saya berusaha membuat kamu nyaman. Dan ketika saya melihat kamu dengan Bayu, rasanya saya... Suara Abian pecah. Ashila langsung mendekat, menggenggam tangannya. Mas Abian salah paham, ucapnya pelan. Aku memilih Mas Abian. Bukan Bayu. Abian mengangkat wajah perlahan. Ada luka dan kebingungan di matanya. Aku ketemu Bayu bukan karena aku mau. Tapi karena dia memaksa. Dan aku bilang padanya bahwa aku bahagia sama Mas Abian. Kalau Mas mau tahu, aku bahkan bilang, aku tidak akan mengkhianati suamiku. Sorot mata Abian mulai melembut. Ashila menggenggam tangannya lebih erat. Aku milik Mas Abian, bisik Ashila. Abian terdiam beberapa detik. Lalu perlahan, ia menarik Ashila ke dalam pelukannya. Pelukan itu hangat, kuat, penuh rasa lega. Dan untuk pertama kalinya, Ashila memeluk balik tanpa ragu. Sejak hari itu, kehidupan mereka memasuki babak yang lebih matang. Tidak ada lagi kecanggungan. Tidak ada lagi ragu. Tidak ada lagi batasannya membentang seperti dulu. Mereka benar-benar hidup sebagai suami istri yang saling memilih, bukan karena keadaan, bukan karena terpaksa, melainkan karena cinta yang tumbuh perlahan. Ashila kini merasa nyaman bersandar di bahu Abian saat menonton televisi. Abian kini merasa tenang menggenggam tangan Ashila saat mereka berjalan bersama. Suatu malam, sebelum tidur, Ashila memanggil pelan. Mas Abian. HM. Aku sayang Mas Abian. Abian terdiam cukup lama. Lalu tersenyum. Saya juga sayang kamu, Sheila. Ashila tersenyum malu, lalu menarik selimut hingga dagunya tertutup. Abian hanya tertawa kecil melihat tingkah istrinya itu.